Sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 205. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketidaktaatan pria ini berusia 30-an, dan saat ini dia terlihat seperti tidak merokok. Di mana Melanie? Jangan main-main. Keluarlah. Aditya mengabaikan pria yang tidak merokok, tetapi berteriak dengan keras. Hehe, Aditya, kamu harus memanggilku ibu. Mengapa kamu berani memanggilku dengan nama depanku? Pada saat ini, suara wanita yang menggoda datang, diikuti oleh seorang wanita seksi berusia 30-an. Dia berjalan keluar dari kedalaman hutan lebat. Wanita ini mengenakan pakaian cantik, tingginya sekitar 1,75 meter, dengan sosok bergelombang, dan panjangnya bahkan lebih cantik. Jika Anda tidak mendengarkan suaranya, Anda tidak akan tahu bahwa dia terlihat seperti wanita berusia 30-an. Paling banyak berusia 27 atau 18 tahun. Melanie. Sekilas Aditya mengenali bahwa wanita ini adalah ibu tirinya, alias Melanie. 10 tahun telah berlalu, dan Melanie telah menjadi dewasa dan montok, tetapi penampilannya pada dasarnya tetap sama, dan dia terawat dengan baik. Saat ini, Aditya memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Semua kemalangan adalah karena femme fatale ini. Dan sekarang, dia masih menolak untuk melepaskan dirinya. Kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Aku bisa memanggilmu dengan namamu, yang sudah memberimu hormat. Aditya menatap Melanie dengan dingin dan berkata, cahaya menyeramkan melintas di mata Melanie. Tetapi sebagai seorang wanita, emosi dan amarahnya tidak ditampilkan. Hehe, sepertinya kamu memiliki banyak kebencian terhadapku. Aditya, jangan mengira aku masih ingin membunuhmu. Nyatanya, kali ini aku datang ke kota Manado untuk membawamu kembali ke Toraja secara pribadi, sehingga keluarga kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Melanie setengah tersenyum, dan nadanya sangat baik. Keterampilan akting ini juga cukup kuat. Jika Aditya tidak terlalu jelas tentang kepribadian Melanie, sangat mudah untuk dibodohi olehnya. Hehe, begitukah? Apakah kamu begitu baik? Aditya bertanya dengan senyum dingin, menatap Melanie. Melanie tersenyum centil, dan berkata kepada Aditya, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan membicarakannya hari ini. Ketika kamu dibunuh saat itu memang hasutanku. Jangan salahkan saya ya, ibumu tidak bunuh diri. Saya juga ingin putra saya mewarisi semua harta benda keluarga ayahmu. Benar. Apa yang kamu katakan sangat menyakitkan. Aditya berkata dengan senyum masam. Tapi putraku meninggal beberapa tahun yang lalu, dan aku tidak punya alasan untuk menyakitimu lagi. Ayahmu juga curiga aku memaksamu kabur dari rumah, dan dia menyalahkanku selama ini. Aditya, sejak saya mengetahui bahwa kamu berada di kota Manado, saya segera datang untuk membawamu pulang. Kembali bersama saya, oke? Melanie menyeka air matanya ketika dia mengatakan ini, dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Aditya merasa sangat lucu. Barusan, Mary ingin menyerang dan membunuhnya tiba-tiba. Itu jelas perintah Melanie. Sekarang Melanie melakukan ini lagi. Apakah ini rencana untuk menstabilkan pasukan? Ingin menstabilkanku untuk sementara, lalu mencari kesempatan untuk membunuhku. Aditya sedang memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan matanya juga berkedip karena kedinginan. Melanie, jangan sia-siakan usaha Anda, karena kita bertemu lagi malam ini. Aku punya pesan untukmu. Aditya berkata dengan dingin. Melanie tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku akan mendengarkan. Demi ayahku, aku bisa mengampunimu. Tetapi kamu harus meminta maaf kepadaku atas apa yang kamu lakukan saat itu. Aditya berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Aditya, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin saya meminta maaf kepadamu? Apakah kamu benar-benar ingin melawan?
Melanie tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon lucu. Hahaha, Melanie tersenyum dingin, lalu cemberut pada Mary yang berada di samping Aditya. Mary tahu di dalam hatinya bahwa Melanie memintanya untuk melakukan serangan mendadak, dan Aditya berakhir. Tapi Mary benar-benar tidak ingin menyerang Aditya lagi. Aditya baru saja menyelamatkan hidupnya. Jika dia menyerang Aditya lagi, apakah dia masih seperti manusia? Tapi untuk Melanie, Mary takut dari lubuk hatinya, dan dia sangat terjerat saat ini. Melihat keraguan Mary, alis Melanie langsung berkedut. Sial, ada apa dengan gadis ini? Apakah dia berani melanggar perintahku? Melanie diam-diam memarahi Mary di dalam hatinya, dan dia juga cukup cemas. Lagi pula Mary berdiri di samping Aditya, jadi terlalu nyaman untuk menyerang. Aditya melihat semuanya di matanya. Dia bisa melihat dengan jelas petunjuk Melanie untuk Mary barusan. Dan dari sudut mata Aditya, dia juga melihat ekspresi kusut Mary, dan tahu bahwa Mary tidak tahan melakukannya. Kenapa? Masih ingin membiarkan Mary membunuhku? Aditya mencibir dan berjalan menuju Melanie. Melanie terkejut saat melihat aura kuat Aditya. Apakah ini masih Aditya 10 tahun yang lalu? Bagaimana dia berubah begitu banyak? Melanie diam-diam terkejut, dan secara naluri mundur 2 langkah. Mary, apakah kamu sudah memberitahu Aditya segalanya? Melanie menatap Mary dengan kejam dan bertanya. Bu, saya tidak mengatakan apa-apa. Mary sangat gugup dan terbata-bata. Kamu tunggu aku akan mengulitimu. Melanie berkata dengan kejam kepada Mary. Mary menjadi semakin ketakutan ketika mendengar itu. Dia berdiri di sana dengan kepala menunduk, tidak berani menatap mata Melanie. Nyonya, saat itu saya menodong istri Aditya dengan pisau. Dan Mary, wanita jalang yang membantu Aditya, dan mengambil pisau itu dari saya. Ketika Melanie mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Sekarang dia tidak sabar untuk menguliti Mary. Nyonya, saya merasa perempuan jalang ini telah mengkhianati Anda. Dia mengenakan celana yang sama dengan Aditya sekarang. Mungkin dia sudah akrab dengan Aditya. Dimas berkata lebih dan lebih bersemangat. Dimas, jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan merobek mulutmu. Mary memelototinya. Dia tidak dalam suasana hati yang baik. Dia sama sekali tidak ingin terbiasa dengan Dimas ini. Hehe, bangsat, kamu harus memiliki kesempatan itu juga. Lihat bagaimana Nyonya memperlakukan Anda. Petik 2. Dimas terkekeh murahan. Cukup, diam. Melanie berteriak keras, lalu berkata kepada pria berkulit gelap di sampingnya. Raymond, aku akan menyerahkan Aditya padamu. Petik 2. Ya, Nyonya. Mati atau hidup. Raymond meregangkan ototnya dan berkata dengan arogan dengan mulut meringkuk. Sialan, Melanie berkata dengan sangat sederhana. Mengerti, Raymond setuju, dan melompat ke depan. Aditya, melihat Melanie mengeluarkan perintah seperti itu, Aditya mencibir di dalam hatinya. Sepertinya uang benar-benar akar masalah. Harta keluarga benar-benar tidak bermoral. Dan Aditya juga mengerti itu selama dia mati. Melanie akan dapat selamat dari ayahnya. Pada akhirnya, semua harta ayah Aditya akan menjadi milik Melanie. Inilah mengapa Melanie bersikeras membunuhnya. Dia bisa melihat alasannya dengan sangat jelas. Melanie, berhenti berpura-pura. Ekor rubah benar-benar terbuka. Aditya tersenyum dingin, menatap Melanie, bahkan tidak melihat Raymond yang datang, dan sama sekali tidak memperhatikan orang hitam ini. Melanie tidak merasa malu sama sekali. Dia hanya menginginkan kehidupan Aditya. Untuk hal-hal lain, dia tidak terlalu peduli. Raymond, apa yang kamu permasalahkan? Singkirkan Aditya, desak Melanie. Nyonya, Raymond setuju, dan tiba-tiba menantang Aditya, menamparkan langsung kepala Aditya dengan tamparan. Telapak tangan ini kuat dan berat, dan ada angin yang bersiul, sangat dahsyat. Jika itu adalah orang biasa, tidak akan ada kesempatan untuk lolos dari pukulan ini, dan dia pasti akan dipukul sampai mati oleh telapak tangan Raymond. Tapi Aditya telah mempelajari karate dari Rizal sejak dia masih kecil. Meskipun dia tidak bisa disebut master top, dia masih sangat tajam. Tiba-tiba menghindar ke samping. Aditya dengan cekatan menghindari telapak tangan yang kuat itu. Brengsek.
Raimon menebas udara dengan telapak tangannya. Karena dia menggunakan jurus ini sangat mematikan. Dia tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali. Tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Melihat kesempatan itu datang, Aditya tiba-tiba menendang selangkangan Raimon. Raimon bereaksi sangat cepat, dan dengan cepat menahan dengan tangannya. Raimon menggertakkan giginya kesakitan. Dan pergelangan tangannya sangat sakit hingga dia hampir patah oleh tendangan Aditya. Hehe. Ya, Aditya. Kapan kamu belajar karate? Melanie mencibir. Lalu mengedipkan mata keempat pria di sampingnya. Memberi isyarat agar mereka maju bersama. Mereka berempat juga bergegas membantu Raimon menghadapi Aditya. Satu anak laki-laki kulit hitam cukup kuat. Dan dengan tambahan keempat pria ini, Aditya benar-benar tidak tahan. Bersambung.